Hari ini kita akan merenungkan mengenai Advent dan kita akan merenungkan khususnya sehubungan dengan yang dicatat oleh Lukas dalam Lukas pasal yang pertama ya. Jadi kita akan baca dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 56. Kita baca gantian, saya akan baca bagian yang genap, saudara baca bagian yang ganjil. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya, pertama-tama saya mungkin akan singgung satu hal dulu mengenai istilah Advent. Advent ini lawan katanya apa ya kira-kira ya? Saudara kan sekarang ini sedang merayakan Advent, dan Advent ini kan seringkali dikaitkan dengan kedatangan Kristus, gitu ya. Lalu kira-kira apa kata dari Advent? Advent itu berarti apa sih? Advent itu penantian. Iya, penantian. Kalau misalnya keadaannya seperti ini, saya lagi nungguin kapan saya misalnya bisa menyelesaikan buku yang saya lagi baca gitu. Misalnya saya baca buku, misalnya apa ya? Saya baca buku ini misalnya. Lalu kemudian saya sudah sampai ke halaman 92. Lalu saya nungguin waktu saya sudah sampai ke halaman terakhir gitu ya, halaman 236, lalu saya akan misalnya pergi main sama anak saya gitu. Sekarang saya sudah sampai halaman 92. Yang saya lakukan, yaitu saya berada pada halaman 92 sampai saya halaman 236, itu saya melakukan ini enggak? Penantian Advent. Tidak, bukan. Kita punya istilah yang lain untuk itu. Apa itu? Yang Anda punya waktu, yang Anda baca, yang Anda lihat waktu Anda baca Kindle. Progress. Waktu Anda baca Kindle, itu kan sambil Anda buka-buka itu ada tulisan apa? Progress bar. Ya, progress dari reading Anda. Sudah saya mana? Lawan kata dari Advent adalah progress. Apa bedanya Advent dengan progress? Apa persamaannya dulu deh? Apa persamaannya? Advent dan progress sama-sama ada unsur not yet, belum nyampe, gitu ya. Advent adalah kita nungguin dia datang, progress kita nungguin kita nyampe. Sama-sama belum nyampe. Kedua, sama-sama ada durasi waktu. Ya. Tapi Advent dan progress ini, oh ya, ada hal yang lain juga sih. Apa itu? Ketika ditunggu datang, ya, maka sesuatu yang terjadi itu nggak sama lagi dengan segala sesuatu yang nggak sama lagi dengan sekarang, gitu ya. Baik itu Advent maupun progress. Ketika yang ditunggu datang, maka segala sesuatu yang nggak sama lagi. Contoh, kalau kamu baca buku atau kamu sedang membangun sebuah rumah, ya itu kan ada progresnya. Terus kamu foto, kamu kasih lihat kepada orang yang punya duit, yang punya rumah, gitu kan? Ini progresnya udah sampai sini nih Pak. Sekarang sudah berdiri, temboknya ada 4, atapnya belum dipasang sih. Oh sekarang atapnya udah dipasang, tapi interiornya sama sekali belum lah, masih coklat, masih abu-abu gitu ya, belum dicat dan segala macam. Terus ini udah pasang keramiknya dan segala macam. Ada progres. Selain urusan ada penantian, not yet, lalu penantian dalam hal waktu, yang ketiga adalah ada perubahan. Ada perubahan antara titik A dan titik B. Gitu ya, perubahan. Tapi sekarang kita ngomong bedanya. Tadi ngomong samanya, sekarang ngomong bedanya. Apa bedanya sih? Progress sama Advent.
Progres itu kendalinya sama siapa? Diri kita sendiri. Kalau kamu misalnya hari ini halaman 92, besok baca halaman 93, besok lagi 94. Terus dosen kamu yang kasih tugas baca kira-kira ngomong apa? Gila lu lama banget bacanya gitu kan. Yang rajin dikit, yang konsen dikit gitu kan, lebih cepat bacanya. Jadi dia akan menyalahkan kita kalau progresnya kurang gitu kan. Progres itu sesuatu yang sepenuhnya di tangan si agent yang terlibat di dalam progres itu. Betul ya? Kita jadi agent. Tugas kita apa? Tugas kita adalah melakukan satu usaha sehingga si progres itu bisa lebih cepat. Itu namanya progres. Kalau dia lebih lambat, salahnya siapa? Salahnya kita. Gitu ya. Tapi Advent itu tidak sama loh. Advent itu sesuatu yang kamu menantikan sesuatu masa, sesuatu era, sesuatu perubahan, sesuatu tindakan terjadi. Dan itu adalah mirip seperti kalau kamu menantikan matahari terbit misalnya. Itu disebutnya Advent. Matahari terbit itu bukan progres, itu Advent. Suatu zaman datang kepada suatu rakyat yang nggak bisa, yang basically nggak terlalu bisa mengendalikan kapan datangnya zaman itu misalnya. Misalnya konsumen. Konsumen itu kan dalam urusan dengan teknologi, kira-kira kerjaannya ngapain ya konsumennya? Nungguin. Ya nggak? Nungguin. Kita nih 10 tahun yang lalu kamera handphone itu cuma satu di belakang gitu ya. Terus nggak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang 25 tahun yang lalu gitu. 10 ya. Lalu kemudian mulai 2, satu di depan gitu ya. Terus mulai yang di belakangnya 2, jadi 3. Terus mulai 3 yang di belakang gitu ya. Terus lama-lama 4, terus lama-lama 8, lama 16, lama-lama 20, 32 dan seterusnya gitu ya. Kameranya jadi banyak gitu kan, semuanya kamera gitu, mata semua. Itu waktu kita menantikan gimana? Sebagai konsumen. Kita bisa mempercepat nggak? Kita hanya bisa merengek saja kepada produsen kan. Produsen udah punya teknologinya nggak? Udah punya lah dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu juga punya. Ya teknologi kamera, dibikin lensanya 2, kayak 3, kayak 4, 5, 10, 100. Udah punya. Udah lama biasanya punyanya. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kita nungguin mereka menyelesaikan sesuatu. Enggak sih. Kita menjadi bulan-bulanan dari skenario marketing mereka yang memaksimalkan profit mereka of course. Jadi mereka punya investasi, R&D dan segala macam, mereka beli paten, lalu mereka nyipit-nyipit deh sedikit-sedikit kasih ke lo, dan kita gitu kan nungguin datang lalu kita begitu happy waktu dia turun gitu teknologinya. Tapi anyway, saya nggak mau highlighting itu hari ini, tapi saya mau highlighting apa? Kita sebagai konsumen, kita itu nggak bisa bikin apa-apa. Kamu cuma bisa nungguin rumor keluar dari influencer, wih ngiler-ngiler, matanya 4 loh sekarang kameranya gitu ya. Wih besoknya 8, wih besoknya lagi 24 gitu ya. Kamu nungguin aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu paling ngantri depan toko Apple, gitu ya. Gitu aja. Nah, itu namanya Advent. Itu namanya Advent. Bukan progres. Progres itu di pihak produsen, di pihak R&D. Itu mereka melakukan progres. Kita hanya bisa menunggu Adventus. Sesuatu era datang dari kita. Ya? Nangkep ya? Jadi bedanya di mana ya? Advent itu orang tidak bisa untuk mempercepat atau memperlambat. Orang hanya bisa menantikan dan orang hanya bisa mengandalkan bahwa event yang dinantikan itu akan datang. That's it. Ya, jadi mereka hanya bisa melakukan apa? Dalam Advent mereka bisa melakukan apa? Bersiap-siap. That's it. Bersiap-siap. Ada pepatah mengatakan kita tidak bisa mempercepat, memperlambat, mengadakan dan mengetahui kapan datangnya kesempatan. Tetapi berbagai mereka yang mempersiapkan diri untuk itu. Sehingga ketika kesempatannya datang, mereka bisa nangkep gitu. Nah, Advent itu seperti itu. Kerajaan Allah itu seperti itu. Adventus dari kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah seperti itu. Dia tidak bisa dipercepat, diperlambat, di-rewind lagi kalau kita kelewatan, nggak bisa. Ya, momen dari Tuhan itu, ya, sekehendak Tuhan dia lakukan. Tapi dia memberikan kepada kita satu jaminan, yaitu apa? Yaitu itu pasti datang. Ya, Adventus itu pasti datang. That's it. Dan ketika dia datang, keadilan ditegakkan, tangisan dan air mata dan darah dari orang-orang yang terinjak-injak akan dibalaskan. Tapi sekaligus juga ada belas kasihan di sana.
sekaligus ada kemuliaan bagi Tuhan tentunya. Ada manusia dipulihkan ke dalam segala kemuliaannya dan seterusnya. Ya. Dan itu yang kita lihat nyata dalam Yesus. Dan kita nggak bisa bikin apa-apa untuk mempercepat, memperlambat, mencegah dia datang, atau membantu Tuhan melakukannya. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita hanya bisa menunggu saja. Menunggu. Itu namanya Adventus, ya. Oke, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita ini mau merayakan atau mengingat-ingat. Kita mau mengingat-ingat Adventus yang terjadi di seputar Maria. Ya, tapi waktu kita bicara di seputar Maria, tentu di seputar Maria itu ada banyak event yang terkait sama Lukas. Misalnya, Lukas itu tidak pertama kali menyatakan Adventus itu terjadi dengan cara malaikat Gabriel menyatakan diri kepada Maria. Bukan. Ya. Tapi ceritanya si Lukas dibuka dengan apa? Dengan malaikat Gabriel menyatakan diri kepada sekumpulan orang yang sudah lama banget tidak mendapat penglihatan, 400 tahun yang sunyi, tiba-tiba didobrak, dibuka dengan apa? Dengan sesuatu event apa? Yang dicatat sama Lukas. Itu bagian yang kita tidak baca ya, yaitu Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya dari keturunan Harun juga, namanya Elisabet. Orang yang benar di hadapan Allah, hidup menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, ya, seperti yang dipesankan Musa, seperti yang menjadi formulasi dari persiapan yang benar agar ketika Tuhan datang mereka tidak mengalami penghakiman, tapi mereka boleh menikmati segala berkat-berkat dari datang kerajaan Allah. Tetapi segera setelah mencatat ayat 6, Lukas mencatatkan ayat 7, walaupun mereka hidup benar di hadapan Allah, menuruti segala perintah Allah dengan tidak bercacat, tapi Tuhan tidak memberikan anak. Nah, ini mengungkapkan kita kepada satu gambaran siapa ya? Siapa yang hidup benar di hadapan Allah tapi tidak punya anak? Abraham. Lalu kemudian apa yang terjadi pada Zakaria? Satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Zakaria ini tidak pernah disebutkan namanya sebelumnya, tidak ada indikasi dia orang yang terlalu menonjol juga. Just dia disana karena gilirannya tiba, itu aja. Jadi pas jadwalnya dia datang ke sana, lalu kemudian diundi, lalu kemudian dia ditunjuk masuk ke dalam bait suci dan bakar ukupan. Rutin, that's it. Dan ingat, ini adalah 400 tahun masa yang sunyi itu, yang tidak ada wahyu. Ya, lalu Zakaria ya di sana membakar ukupan, normal-normal aja, kali-kali sambil bakar-bakar, nungguin itu selesai, sambil perutnya keroncongan sedikit. Udah mulai membayangkan kalau saya pulang ke rumah nanti Elisabeth istri saya sudah bakar sate domba gitu ya dan seterusnya. Rutin lah. Lalu kemudian tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah dan Zakaria takut. Ya, karena itu tentu sesuatu yang tidak rutin. Lalu malaikat Tuhan mengatakan sesuatu yang juga membuat kita jadi membayangkan Zakaria ini mirip banget ya sama Abraham. Apa itu? Kata-kata dari utusan Tuhan ketika menjumpai Abraham juga hal yang sama. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Lalu juga jangan takut yang di sini bukan dikatakan jangan takut hai Zakaria sebab aku tahu kamu pasti kaget sudah 400 tahun tidak ada wahyu. Enggak. Jangan takut hai Zakaria walaupun matamu hampir dibutakan karena ini terang banget gitu ya. Enggak. Tapi jangan takut sebab doamu telah dikabulkan. Jadi itu sangat mirip dengan apa yang dialami sama Abraham. Ya, jangan takut, mereka sudah berdoa lama, istrinya tidak juga akan melahirkan, dan seterusnya. Lalu kemudian engkau akan bersukacita dan bergembira. Bersukacita, bergembira itu diulang cukup kerap di sana. Dan kita ingat Ishak itu namanya adalah tertawa. Ya. Lalu kemudian dia akan besar di hadapan Tuhan, tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dipenuhi dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, mengingatkan kita sama anak yang muncul dengan ada penyertaan Tuhan. Siapa itu? Simpson. Ya, karena dia dipenuhi oleh Roh Tuhan sejak dalam kandungan, dijanjikan kepada Tuhan, ya, nazir, sejak dalam kandungan sudah jadi nazir, dan seterusnya. Lalu kemudian ya, membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, ya.
tentu ini mengacu kepada tokoh yang lain. Lalu kemudian mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, membuat bapak-bapak berbalik, dan seterusnya, seterusnya. Lalu jawaban Zakaria, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur, itu tentu mengingatkan kita sama Abraham. Ya. Lalu kemudian, saya tidak terlalu detail mengenai Zakaria, karena ini hanya konteks, supaya kita mengenai nyanyian pujian Maria. Intinya apa? Intinya, Zakaria adalah orang yang terpinggirkan, karena dia itu tidak punya anak. Sebagai orang Yahudi itu sesuatu yang scandalous. Karena apa? Karena dia diharapkan bisa menurunkan keturunan. Sebab itu adalah tugas seorang manusia dalam dunia ini. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Ya, taklukkanlah itu, berkuasa atasnya. Arti daripada hidup manusia itu yaitu. Tapi dia tidak bisa melakukan 3 perintah yang pertama ya. Beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi gitu kan. Karena dia tidak bisa punya anak. Dan dia sudah tua, seperti Abraham juga. Tetapi dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Maka seperti Abraham juga, kemudian terjadi apa? Terjadi Tuhan mendengar doanya. Terjadi kemudian Tuhan memberikan anak kepada dia. Ya, tapi somehow ada mirip seperti Abraham juga. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Ya, jadi Zakaria kemudian jadi bisu, lalu kemudian tetap ketidakpercayaannya tidak menghalangi Tuhan kemudian memakai Zakaria. Sama seperti Abraham juga lah. Abraham tidak percaya, itu sebabnya dia menuruti usulan daripada istrinya untuk mengambil Ismail. Dan setelah diberikan janji tahun depan engkau akan punya anak dari Sarah, tetap Abraham bilang, Tuhan, jika saja Ismail diperkenan hidup di hadapanmu. Gitu ya. Jadi artinya Abraham menunjukkan somehow ketidakpercayaannya walaupun dia mengatakan dia percaya. Tetapi itu tidak menghalangi Tuhan menepati janjinya. Yaitu Tuhan memberikan anak juga kepada Zakaria. Ya, Tuhan memberikan anak juga kepada Abraham. So, itu. Umat Tuhan yang tidak percaya, tetapi tetap menantikan, itu tidak dihalang-halangi dari melihat penggenapan janji itu. Walaupun tentu saja kemudian Zakaria dibuat bisu, tapi kemudian itu juga kemudian menjadi satu bagian di mana dia diberikan ketetapan untuk memberikan nama kepada anak itu, satu nama tertentu ya, yang tentu saja punya arti, yaitu Yohanes. Oke, lalu kemudian kita beranjak kepada sanak daripada Elizabeth. Jadi Elizabeth ini punya relatif yang bernama Maria, dan kepada Maria inilah kemudian malaikat Tuhan itu menampakkan diri untuk kedua kalinya. Ya. Dan Maria ini ketika malaikat menampakkan diri kepada dia, dikatakan sedang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Nah, bertunangan di sini mengingatkan kita kepada apa ya? Bertunangan. Seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang laki-laki, dijanjikan untuk menikah dengan dia. Saya kira kita bisa melihat contohnya, kasus seperti ini ya, bertunangan. Itu seperti kasusnya mungkin Yakub dengan Rahel. Jadi Rahel dijanjikan akan diberikan kepada Yakub selama bertahun-tahun sebelum hal itu dikonsumasi. Tetapi Yusuf dan Maria sudah bertunangan lama sebelum mereka, atau beberapa saat sebelum mereka kemudian benar-benar menikah. Ya. Tetapi bertunangan di sini punya satu status yang sebetulnya akan sangat damaging kalau itu dibatalkan. Ya, jadi dari bertunangan menjadi tidak bertunangan, itu ada penaltinya. Jadi itu sesuatu yang orang biasanya tidak lakukan tanpa alasan yang sangat kuat. Dan ini ditulis juga sama Lukas, yaitu yaitu kemudian di kemudian hari Yusuf itu akan menceraikan Maria karena dia itu actually bukan Lukas tapi penginjil yang lain, Matius, karena dia menyangka bahwa Maria itu mengandung dari laki-laki yang lain, ya. Jadi kemudian dia berusaha untuk menceraikan Maria secara diam-diam sampai kemudian malaikat Tuhan kembali menjumpai Yusuf dan mengatakan kepada dia supaya dia tidak menceraikan Maria. Oke, so poinnya adalah Maria di sini ketika dijumpai sama malaikat Tuhan berada dalam kondisi yang sebetulnya akan baik-baik saja. Jadi kalau malaikat Tuhan tidak berjumpa dengan Maria, kalau dia tidak dinaungi Roh Kudus sehingga dia mengandung, maka hidupnya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena dia sudah dijanjikan kepada seorang laki-laki. Ya, jadi hidupnya akan baik-baik saja. Tapi keadaan dia dijanjikan kepada seorang laki-laki, dia sudah bertunangan dengan Yusuf, itu justru menjadi satu keadaan yang mengancam hidupnya. Kenapa? Karena dia kemudian mengandung.
Dan itu pasti bukan dari Yusuf. Kalau dia adalah seorang perempuan single, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri pada Maria, lalu dia mengandung, itu persoalannya akan lebih simpel, jauh lebih simpel. Kenapa? Karena kalau dia seorang perawan yang sama sekali tidak ada laki-laki yang pernah berjanji apa-apa sama dia, lalu kemudian dia mengandung, maka dia tidak akan melukai laki-laki manapun, mempermalukan laki-laki manapun. Jadi itu bukan persoalan sosial yang terlalu besar. Ya dia akan terhina sendirian, itu aja. Dan peristiwa-peristiwa semacam itu kadang-kadang memang terjadi. Jadi itu bukan satu permasalahan yang terlalu serius. Tapi masalahnya di sini adalah kita punya case yang kuat. Maria ini bertunangan dengan Yusuf dan dia mengandung bukan dari Yusuf. Maka otomatis dia di bawah ancaman bahwa dia itu bisa dirajam batu, dia bisa dihukum mati karena dia sudah berzina. Ya, karena dia sudah melakukan adultery. Adultery itu hanya terjadi pada orang yang sudah berikatan dengan orang yang lain. Ya, jadi itu berbeda dengan fornication. Itu sesuatu yang diancam hukuman mati. So, Maria justru mengalami sekuritas dia ketika dia sudah dijanjikan bagi Yusuf. Itu sesuatu yang tadinya dia melihat sebagai satu kebahagiaan karena dia jadi secure posisinya. Kalau tidak ada laki-laki yang melamar dia sama sekali gitu ya. Jadi dan juga papanya mungkin sudah tawarkan kemana-mana dan gak mau. Itu posisi yang sangat unfortunate bagi perempuan pada masyarakat Timur Tengah, ya, karena mereka butuh pelindung. Dan kalau ayah mereka sudah tua, sudah mati, lalu kakak mereka laki-laki sudah tua, sudah mati, mereka posisinya bisa sangat tidak menyenangkan ya dalam masyarakat itu kalau mereka tidak punya pelindung. Jadi Maria ini berada dalam posisi yang sudah sangat bagus. Sudah tinggal tunggu waktunya. Advent daripada Maria adalah nungguin kawin sama Yusuf. Sudah bagus lah masa depannya yang dia nantikan. Tapi sejak malaikat berjumpa dengan dia, justru yang dia nantikan sesuatu yang gak bagus. Ya, Adventus daripada Maria ini, micro Adventus dari hidup dia sendiri, jadi gak bagus. Kenapa? Karena dia jadi nungguin nasib gue gimana nih. Nasib gue adalah tergantung apa kata Yusuf nanti. Bagaimana reaksi orang tuaku dan calon mertuaku nanti? Bagaimana reaksi masyarakat nanti? Bagaimana masa depanku? Dan Maria tentu tidak dalam posisi untuk kasih tahu Yusuf. Ya, jadi itu sebabnya malaikat Tuhan menjumpai Yusuf. Jadi bukan Maria yang menjumpai Yusuf lalu kasih tahu dia dan segala macam. Kenapa? Ya, kamu tahulah kenapa. Ya, karena orang punya perkataan ini, maling mas aku gitu kan. Ya, maling tuh nggak ada yang ngaku. Jadi kalau Maria yang sendiri membela diri itu nggak masuk akal. Itu strategi yang buruk sekali. Ya, kalau Maria yang kemudian membela diri, Yusuf, saya ini perutnya makin besar ya, bukan busung lapar. Saya ini hamil, tapi lu jangan tuduh gue macem-macem. Ini dari Roh Kudus. Itu nggak banget deh strateginya. Ya, Yusuf pasti akan nggak bisa percaya. Makanya perlu di backup dari apa? Malaikat Tuhan menjumpai Yusuf juga. Dan malaikat Tuhan ketika menjumpai Yusuf juga pakai perkataan yang sama ya. Jangan takut, jangan takut. Dan istilah jangan takut ini menarik sekali kalau kita kaitkan dengan apa yang kita diingatkan sama Lukas dari tadi nih ya. Yaitu apa? Figur Zakaria dan Elizabeth. Yaitu apa? Yaitu istilah jangan takut itu dikaitkan dengan Abraham. Kalian masih ingat ketika malaikat Tuhan berjumpa dengan Abraham, dia selalu bilang jangan takut. Memangnya Abraham itu takut apa ya? Ya, Abraham takut tidak punya anak. Tapi kenapa tidak punya anak itu menakutkan buat Abraham? Karena Eliezer orang Damsyik akan mewarisi semua yang dia punya. Kenapa Eliezer orang Damsyik mewarisi semua yang dia punya menjadi penakutkan? Sebab hidupnya jadi tidak berarti. Dan yang kedua, sebab kalau dia kaitkan dengan janji Tuhan kepada dirinya, janji itu jadi tidak ada penggenapannya. Jadi itu ditakutkan. Dan jangan takut di sini dikatakan juga kepada Maria, dikatakan kepada Yusuf, dikatakan kepada Zakaria. Kenapa kira-kira? Alasannya mirip loh. Sebab malaikat Tuhan ketika berjumpa dengan Zakaria, berjumpa dengan Maria, berjumpa dengan Yusuf, mereka berjumpa dengan umat Tuhan. Mereka berjumpa dengan wakil dari umat Tuhan. Dan umat Tuhan kenapa sih merasa takut apa umat Tuhan? Dan takutnya sejenis sama dengan takutnya Abraham yang apa ini?
dalam hal ini? Saya kira takut yang mana? Umat Tuhan pada zaman Zakaria, Maria, dan Yusuf berada dalam posisi di mana mereka mengalami takut yang seperti apa? Ketakutan semacam apa yang harus diadres oleh malaikat Tuhan? Jangan takut. Jangan takut sebab kau mengandung dari Roh Kudus. Jangan takut sebab anakmu Elizabeth akan dipakai Tuhan mempersiapkan jalan. Takut seperti apa sih yang obatnya adalah itu? Bahwa akan lahir yang berjalan dalam roh Elia, bahwa akan lahir juru selamat, yaitu Mesias. Kira-kira takut semacam apa yang obatnya adalah Mesias dan Elia? Apa? Apa yang mereka alami pada saat itu? Dalam posisi apa selama 400 tahun itu kira-kira? Dalam posisi exile. Apa itu exile? Exile, pembuangan, itu posisi apa sih? Posisi di mana mereka berdosa di hadapan Tuhan. Dan berdosa di sini bukan dalam artian mereka just melanggar 1-2 perintah gitu ya, bikin perbuatan dosa, bukan. Tapi berdosa di sini dalam sesuatu kaitan dengan ini, keadaan terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan, terpisah dari sumber hidup. Keadaan yang mengancam apa? Yang mengancam posisi ini. Bahwa mereka itu umat pilihan. Bahwa mereka itu umat Tuhan. Ini terancam. Dan itu sesuatu yang bagi mereka sangat serius. Ya. Jadi yang sangat mengancam buat mereka sih, paling terutama bukan bahwa ada bencana kelaparan, ya tentu itu mengancam. Bahwa ada posisi mereka secara militer dikalahkan sama Roma, ya tentu itu tidak mengenakan. Tapi yang paling utama buat mereka adalah bahwa Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Bahwa mereka itu dalam posisi di mana waktu berdoa Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan memalingkan mukanya. Memalingkan muka dan menghadapkan muka ini serius banget. Kalau buat kita kayaknya kembang-kembang aja ya seringkali ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, yes, kembang-kembang lah itu ya. Kata-kata berkat yang kuno itu kan. Tapi menghadapkan wajahnya kepadamu itu lawan kata dari apa sih? Dari memalingkan muka. Memalingkan muka ini kayak apa toh? Memalingkan muka itu kayak ini loh, buang muka. Ya memalingkan muka ya buang muka. Buang muka itu artinya apa toh? Buang muka itu artinya saya nggak mau lihat kamu. Buang muka itu artinya kamu saya end. Itu buang muka. Ya. Buang muka itu lu mati. Ya. Buat gua lu udah mati. Itu buang muka. Jadi saya blok nomor kamu di HP saya. Nah semacam itu. Itu namanya buang muka. Kalau Tuhan buang muka dari umat Tuhan, maka apa daya umat Tuhan? Ya, umat Tuhan itu soalnya kecil. Israel itu kan kecil. Dia bukan Assyria, bukan Mesir, dia bukan Babilonia. Jadi kalau Tuhannya mereka membuang muka terhadap mereka, buat mereka itu sesuatu banget gitu. Ya, jadi mereka di dalam masa pembuangan mereka sadar bahwa mereka itu punya relasi yang tidak bagus sama Tuhan. Ya. Tetapi mereka sadar juga satu hal yang lain. Apa itu? Bahwa itu tidak selama-lamanya. Suatu hari kelak, Tuhan akan kembali menyayangi mereka. Tapi tidak hari ini. Itu yang mereka tunggu. Ya. Jadi saya kira ini beda banget ya dengan relasi umat daripada Dagon, Baal, Asyera, dan segala dewa-dewa yang lain dari orang Mesir, dari orang Kanaan, dari orang Filistin, orang Assyria. Beda banget. Saudara tahu ada bedanya apa enggak? Bagaimana sih umat daripada bangsa-bangsa asing menyembah dewa mereka dengan Israel menyembah dewa mereka? Salah satu perbedaan yang paling utama saya kira ya, adalah ini. Umat daripada dewa-dewa lain ketika menyembah dewanya, dewa mereka arbitrer dan dewa mereka itu kalau tidak menepati janjinya tidak apa-apa. Soalnya apa? Soalnya ya namanya juga dewa. Namanya juga yang maha kuasa. Kalau dia tidak menepati janji ya kayak bos tidak menepati janji ya kan nggak apa-apa. Kayak pejabat banyak janji sebelum pemilu sudah menjabat tidak menepati janji kan ya memang tidak apa-apa. Kenapa?
Ya dia itu yang berkuasa kok. Ya tentu tidak apa-apa gitu. Dia di atas hukum. Ya nggak apa-apa, itu namanya orang kuat. Orang hebat itu di atas hukum. Gitu ya. Jadi kalau Zeus tidak bisa diikat sama hukum, itu lumrah, memang Zeus ya begitu. Tapi Tuhannya orang Israel tuh agak beda ya. Tuhannya orang Israel tuh berbeda banget lah. Kenapa? Karena Tuhannya orang Israel itu mengikatkan diri kepada hukum. Dia mengikatkan diri kepada apa yang dia sendiri katakan. Jadi ini kalau menurut Calvin adalah Tuhan itu tidak di luar hukum. Walaupun Tuhan itu juga bebas dari hukum. Ya, karena kalau Tuhan diikat sama hukum, ya ada sesuatu yang lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan itu sendiri adalah hukum. Ya, hukum itu sendiri berasal dari Tuhan. Sehingga tentu Tuhan tidak diikat sama hukum. Dalam hal itu dia sovereign. Tapi pada saat yang sama, ayat daripada Calvin ini, Tuhan itu tidak di luar hukum. Kenapa? Karena dia tidak di luar dirinya sendiri. Dengan kata lain, karena dia tidak melanggar janjinya. Karena dia tidak melanggar perkataannya sendiri. Dia sendiri yang bikin aturan, dia sendiri tepati. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi relasi orang Israel dengan, ini tentu saya perlu kasih footnote ya. Saudara jangan kaget juga kalau membaca kata-kata di dalam agama-agama daripada bangsa-bangsa di sekeliling Israel, itu ada juga bagian-bagian yang mirip sih sebenarnya dengan perkataan yang kita jumpai dalam Alkitab. Misalnya ada ungkapan puji-pujian ya kepada dewa dari suatu umat, kalau tidak salah orang Moab kepada Molok ya. Itu mereka pernah mengutarakan sesuatu perkataan yang mana itu adalah komentari daripada sejarawan mereka. Mereka mengatakan ketika umat Moab itu setia kepada Molok, Molok kemudian memberi mereka kemenangan. Ketika mereka tidak setia kepada Molok, kemudian Molok tidak memberi mereka kemenangan, dan seterusnya. Seperti ada hal yang sama. Tetapi saya kira pada jantungnya ada satu perbedaan yang sangat tajam. Apa perbedaan tajamnya? Molok itu basically tidak punya relasi cinta dengan orang-orang Moab. Itu masalahnya. Sementara Yahweh punya relasi cinta dengan umat Israel. Jadi ada samanya, ada bedanya antara Molok dengan Yahweh. Yaitu apa? Sama-sama sovereign. Setidaknya dianggap seperti itu. Kalau pandangan kita terhadap orang Moab, ya, tentu Molok itu omong kosong lah ya. Tentu itu dewa bikinan sendiri lah dan segala macam. Kita setuju dengan Feuerbach dalam hal itu ya. Ini proyeksi daripada manusia mengenai sang ilahi. Totally idols ya, yang palsu. Yes, kita setuju dengan Feuerbach dalam hal itu. Molok itu omong kosong lah. Tetapi, even so, dalam pikiran mereka, Molok itu kan maha kuasa. Yahweh juga maha kuasa. Jadi dalam hal itu ada samanya. Berbedanya di mana? Berbeda di sini. Molok yang maha kuasa, dia itu tidak mengikatkan diri kepada perkataannya sendiri untuk setia kepada umatnya. Sementara Yahweh itu mengikatkan dirinya sendiri kepada umatnya dengan perjanjian. Sehingga apa? Sehingga ketika orang Moab itu menuruti apa yang sepertinya kehendak daripada Molok, mereka menurutinya karena takut. Sementara umat Israel menuruti seharusnya karena mereka mengetahui dua hal itu baik buat mereka. Kedua, karena mereka mencintai Yahweh sebagai Bapa mereka. Jadi ini perbedaannya sangat tajam saya kira. Nah, perbedaan tajam seperti itu yang menyebabkan saya kira ya, ketika mereka menantikan Advent di tanah asing. Seperti Mazmur yang mengatakan di tepi sungai-sungai Babylon kami menangis dan kami meratap. Di situ kami menggantungkan harpa kami ketika musuh-musuh kami menyuruh kami untuk menyanyi dan menari di tanah musuh kami itu. Mereka menyuruh kami menyanyi bagi Allah, ya. Bagaimana mungkin? Karena kami sedang dibuang oleh Tuhan dan segala macam itu ya. Kamu tahu kan Mazmur itu ya? Nah, itu sesuatu gambaran mereka itu begitu menderita di Babilonia. Mereka menderita di tempat yang superpower dan negara maju itu, Babilonia. Karena apa? Karena mereka sadar walaupun hidup mereka sebetulnya cukup aman di Babilonia, bahkan boleh dikatakan hidup di Babilonia yang lebih aman daripada hidup di Israel atau di Yehuda pada masa-masa di mana raja-raja mereka lemah, gitu ya. Karena mereka berada di negara yang hampir nggak bisa dikalahkan itu, Babilonia, dan sangat maju, jauh lebih maju daripada
Yehuda ataupun Israel. Jadi mereka hidup dalam keadaan yang lebih enak sebetulnya. Tapi mereka mengatakan kami tidak bisa menari, kami tidak bisa menyanyi. Apalagi menyanyi bagi Tuhan seperti yang disuruhkan sama orang-orang asing ini. Karena rupanya orang Babilonia itu cukup pluralis gitu ya. Mereka cukup bisa menghargai, ada toleransi antar agama gitu. Jadi mereka mau bikin semacam barangkali ya, malam kebudayaan gitu ya. Jadi yuk kamu menyanyi dong nyanyian dari Sion gitu ya. Nyanyi paduan suara, lagu gereja gitu loh. Kita memang bukan orang Kristen, tapi kita appreciate banget kesenian kamu. Seperti itulah di Babilonia. Dan mereka mengatakan kita nggak bisa banget deh. Maka mereka gantung harpa gitu kayak Mike Tyson gantung sarung tinju gitu ya. Mereka gantung harpanya di sana. Kita nggak bisa keluar lagunya. Karena apa? Karena kita di tanah pembuangan. Apalagi kami mengingat Sion, bagaimana mungkin kami menyanyi? Kalau kami mengingat Sion yang diruntuhkan, dirubuhkan. Dan terutama apa yang bikin mereka nggak bisa menyanyi? Karena mereka tahu itu salah mereka. Ya, itu salah mereka. Bahwa mereka sekarang ada di sini, di Babilonia, bahwa Sion itu hancur, bahwa kota Daud itu sekarang direbut oleh musuh, ya, dan bahkan musuh tidak duduk di sana, ya, yang duduk di sana orang-orang miskin dan juga serigala-serigala yang duduk di sana di Sion, itu menyebabkan mereka hidupnya tidak sejahtera. Karena apa? Karena mereka tahu itu menandai mereka sedang dibuang sama Tuhan. Dan mereka tahu juga, mereka menyanyikan Mazmur Asaf juga bahwa tidak ada sesuatu di surga dan di bumi yang diingini hati mereka selain Tuhan seharusnya. Jadi walaupun mereka tinggal di Babilonia, walaupun kondisi mereka ditoleransi, mereka cukup aman, bahkan orang Israel bisa naik ke jabatan yang tinggi banget kayak Daniel gitu ya. Buat mereka itu nothing, ya. Karena apa? Karena yang paling utama bukan itu, yang paling utama adalah Tuhan berkenan kepada mereka. Dan tanda bahwa Tuhan berkenan kepada mereka adalah Tuhan hadir di Sion, ya. Tuhan hadir di bait suci. Tapi itu semua tinggal kenangan, karena bait suci dihancurkan. Lalu kemudian bahkan perkakas emasnya itu diangkut ke Babilonia, dipakai oleh raja yang asing untuk menyembah berhala mereka. Itu semua menyedihkan orang Israel. So, mereka menantikan apa sih? Mereka menantikan kapan Tuhan datang kembali. Kapan mereka tidak terpisah lagi dari Tuhan. Itu yang mereka takuti. Dan itulah yang diadres sama malaikat Gabriel sewaktu mengatakan jangan takut. Kepada Zakaria, kepada Maria, ya, dan juga pada Yusuf, jangan takut. Ya. Jangan takut Zakaria, sebab hari gini pun Tuhan mendengar doamu. Hari-hari seperti ini, zaman edan seperti ini, itu adalah zaman yang sama, di mana Tuhan bisa memberikan anak kepada Abraham, dan itu bukan cuma sekedar kakek tua dan nenek tua, sekarang punya anak kecil, lucu. Bukan, karena ini bukan perkara Abraham maupun Sarah saja, tapi ini perkara apa? Nasib langit dan bumi. Perkara nasib anak manusia. Ya, maka karena zaman ini Tuhan sama berkuasanya seperti zaman Abraham, karena seperti Tuhan bisa kuasa memberikan anak kepada Abraham pada masa tuanya, seperti itu juga kamu jangan takut, hai Zakaria. Karena apa? Karena aku bisa memberikan kepadamu seorang putra. Dan itu juga dia katakan kepada Maria, tapi konteksnya tentu berbeda. Ya, konteksnya Maria di sini adalah konteks yang kita bisa lihat dalam nyanyian dia, kemudian nyanyian pujian Maria di situ, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah, sebab Allah memperhatikan kerendahan hambanya, segala keturunan menyebut aku berbahagia. Tentu ini kutipan daripada lagunya Hana, ya, yang dianiaya sama Penina karena dia tidak bisa hamil, ya, dan seterusnya. Tapi tentu itu bukan cuma urusan anak, karena kita tahu apa? Karena kita tahu bagian yang terakhir, komentar mengenai lahirnya Yohanes, yang komentar yang sama dikutip lagi sama Lukas untuk mengomentari pertumbuhan daripada Yesus. Apa itu? Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-80 ya. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Bertambah besar, makin kuat rohnya. Komentar mengenai pertumbuhan Yesus, anak itu bertambah besar, makin dicintai Tuhan dan manusia. Itu adalah sesuatu yang mengingatkan kita sama apa? Sama Samuel. Ya, karena komentar yang sama muncul oleh penulis dikatakan mengenai pertumbuhan daripada Samuel. Dan Samuel itu muncul di mana sih? Samuel itu muncul dari Hana, ya, dari Hana yang mandul itu, yang seharusnya nggak bisa punya anak.
Seperti Maria, Maria bukan mandul sih, tapi Maria seharusnya nggak bisa punya anak. Kenapa? Karena dia belum bersuami, gitu kan ya. Jadi yang tidak bisa punya anak, entah karena belum bersuami, entah karena mandul, seperti Hana, kemudian punya anak, dan anaknya kemudian dipersembahkan kepada Tuhan, dan anaknya kemudian muncul di mana? Anaknya kemudian muncul dalam kasus Yohanes ini, gambarannya ada pola yang mirip-mirip ya, antara Elizabeth, Maria, lalu kemudian Hana, ya. Yaitu apa? Yaitu muncul di bait suci. Yesus muncul di bait suci sewaktu dia disunat, sewaktu dia berumur 12 tahun. Lalu Yohanes itu juga muncul kabarnya di bait suci sewaktu Zakaria itu mempersembahkan korban ukupan. Dan ini semua membawa kita kepada gambaran Samuel. Ada apa dengan Samuel? Penulis daripada kitab Samuel itu bercerita mengenai lahirnya Samuel. Apa yang terjadi? Konteks daripada kelahiran Samuel. Imamnya buta, gendut, korupsi. Ya. Jadi ada KKN, bukan di sembarang tempat, di bait suci. Di bait suci. Kalau di bait suci ada korupsi, apalagi harapan kita, gitu ya. So, kalau imam sudah menjadi buta, siapa bisa menuntun rakyat? Karena masakah orang buta menuntun orang buta, semacam itu ya. Jadi Imam Eli yang kemudian terbukti dia itu membiarkan anak-anaknya mengkorupsi persembahan di bait suci, meniduri perempuan-perempuan yang menjaga di bait suci, dan seterusnya. Imam yang pada akhirnya dibutakan oleh kerakusannya sendiri, karena digambarkan yang membunuh Eli itu adalah gendutnya dia. Dia terjatuh dari kursinya dan patah lehernya karena gemuk badannya dikatakan. Jadi bukan karena dia itu memang sudah kelebihan asam urat, jadi waktu jatuh pembuluh darah pecah. Bukan, tapi karena gendut. Jadi gravitasi bikin leher dia itu patah waktu dia jatuh, semacam gitu ya. Tapi tentu dia jatuh karena kabar mengenai dirampasnya tabut tentu. Tapi fakta yang membunuh dia itu digambarkan di sana oleh penulis daripada kitab Samuel adalah karena dia gendut gitu. Dan kenapa dia bisa gendut? Karena dia sering suruh anaknya untuk ngambilin daging dari persembahan itu. Ya, so intinya yang diceritakan apa? Yang mau diceritakan sama tulis Samuel adalah Samuel itu lahir di tengah umat Tuhan yang hopeless sebab suasananya gelap banget. Ya, bahkan di bait suci situasinya seperti itu. Eli dan anak-anaknya. Kenapa penting dikatakan anak-anak Eli seperti itu? Karena begini, kalau Imam Eli sudah begitu hopeless, dia buta, rakus, tidak bijaksana, kita bisa berharap sama apa? Sama anak-anaknya. Tapi anak-anaknya juga begitu, matilah sudah gitu ya. Tapi dalam keadaan seperti itu pun kemudian Tuhan bisa memberikan jalan. Dari mana? Dari seorang perempuan yang mandul, yaitu Hana. Seorang perempuan yang mandul yang gak. Siapa yang kepikir perempuan mandul bisa punya anak? Dan siapa pikir perempuan mandul yang pada akhirnya punya anak, memberikan anak itu kepada Tuhan? Kalau perempuan mandul yang gak bisa punya anak, sekali dia punya anak, apa yang dia lakukan? Dia akan pegang anak itu erat-erat sampai mati, gak dikasih kawin kayaknya. Soalnya gue susah banget dapetnya gitu kan ya. Dan itu juga hal yang terjadi pada Sarah dan Abraham. Sarah dan Abraham pada akhirnya sudah tua, punya anak juga. Mungkin dia pegang erat-erat anaknya. Tetapi cerita mengenai datangnya kerajaan Allah itu move forward karena apa? Karena Abraham memberikan anaknya. Dia bisa let go anak yang dia dapatkan waktu dia sudah tua itu. Dia mempersembahkan Ishak. Cerita kerajaan Allah, move on. Sekarang another impossibility. Hana yang mandul, pada akhirnya punya anak. Dan dia berikan anaknya kepada bait suci. Cerita kerajaan Allah juga move on. Kenapa? Karena sudah jalan buntu. Sebab Imam Eli yang gendut dan buta itu, dan jalan buntu lagi, dua anaknya, Hofni dan Pinehas, itu dua-dua seperti itu. Maka itu sebabnya kemudian cucu dia yang ketiga diberi nama apa? Ikabod. Karena Ikabod artinya apa? Where is the glory? Di manakah kemuliaannya? Karena kemuliaan daripada Israel adalah kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan sudah nggak ada lagi. Sebab bait suci itu bisa diculik sama orang Filistin. Itu kan sudah nggak masuk akal banget.
Tapi benar kehadiran Tuhan nggak ada? Penulis Samuel mengatakan apa? Waktu tabut perjanjian ditaruh di kuil Dagon. Yang ada bukan Tuhan ditawan orang Filistin, Tuhan diborgol, dibawa ke kuil Dagon, bukan. Yang ada adalah Dagon itu sujud kepada Yahweh. Dan Dagon kemudian hari waktu ditegakkan lagi terpelanting dengan tangan putus gitu ya di ambang pintu. So, Tuhan tetap hidup, Tuhan ada, Tuhan berkuasa, tapi dia tidak beserta Israel. That's it. Tapi dia tidak selama-lamanya tidak beserta Israel, karena dia bisa mendatangkan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Dalam episode Samuel, dari seorang perempuan mandul yang bernama Hana. Dalam episode Perjanjian Baru, dari seorang yang seharusnya tidak bisa punya anak, yaitu Maria. Dan lahir permulaan yang baru. Di situ Samuel, di sini Yesus, permulaan yang baru. Ya, new beginning. Out of nowhere, unexpected place. Ya. Dan itu melahirkan apa sih? Situasi seperti apa buat Maria sendiri? Buat Maria, kita mengetahui situasinya itu adalah dia yang tadinya punya ekspektasi seperti normalnya perempuan muda, yaitu dia akan menikah dan punya anak, jadi istri daripada Yusuf, laki-laki yang baik ya dan terhormat. Tapi sekarang ekspektasi dia adalah dihukum mati. Ekspektasi dia adalah dipermalukan setidaknya. Dan dia mengatakan apa? Apa sih respon dia kepada malaikat Tuhan sewaktu menjatuhkan vonis itu? Ya, itu yang akan kamu alami, Maria. Respon dia adalah ini, bukan? Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Lalu dia mengandung. Lalu dia mengalami bahwa ada pertolongan Tuhan melalui malaikat yang sama membujuk Yusuf untuk tidak menceraikan dia. Therefore, muka dia diselamatkan dan nyawa dia diselamatkan. Tetapi rupanya gosip itu sudah menyebar juga, sebab di kemudian hari Yohanes mencatat bahwa Yesus itu disindir sama orang-orang musuhnya, ahli Taurat, orang-orang Farisi, yaitu apa? Kami punya Bapa, Abraham Bapa kami. Gitu ya. Dan sindiran itu mau katakan apa? Gak kayak lu. Gitu ya, gak kayak lu. Setidaknya kami punya Bapa, gak kayak lu. Karena Yesus itu seolah-olah adalah, Yusuf itu ditertawai seluruh kampung. Aduh, lu ini ya, bodoh banget sih, jadi orang naif banget. Dibohongin sama Maria, aduh. Makanya semua orang itu panggil Yesus itu adalah anaknya Maria, bukan anaknya Yusuf. Soalnya semua orang sekampung juga tahu, Yusuf itu either ya orang yang gobloknya gak ketulungan, atau kedua baiknya gak ketulungan. Antara dua itulah. Begitu baik sehingga pura-pura goblok, atau beneran goblok, antara dua itulah. Ya. Karena siapa sih yang percaya bahwa Maria itu mengandung oleh sebab dinaungi Roh Kudus. Lalu kemudian Yesus lahir. Ya. Dan ketika Yesus lahir, kita tahu bahwa itu bukan menghapuskan aib Maria, tapi itu menyatakan ya aibnya Maria sampai seumur hidupnya, dan itu yang dia tanggung. Tapi dia mengasihi anaknya ini. Dia mengasihi anaknya ini pasti. Walaupun memang anak ini seperti kata-kata nubuatan yang dinyatakan pada orang-orang yang menantikan kerajaan Allah itu di bait suci, akan menusuk hatinya pada satu hari kelak. Ya. Dan anak ini memang menusuk hatinya karena berlaku abnormal pertama-tama. Yesus berlaku abnormal, disangka gila. Lalu kemudian mamanya sendiri dan saudara-saudaranya itu datang untuk menjemput dia. Ya, karena mungkin mengganggu ketertiban umum dan segala macam, jadi mau dijemput itu sampai Yesus kemudian mengatakan sesuatu yang lebih menusuk lagi. Apa itu? Yang melakukan kehendak Bapa dialah ibuku, ya, dan ayahku dan saudara-saudaraku gitu. Sementara yang di luar itu yang menjemput aku itu justru bukan gitu, karena mereka tidak mengerti kehendak Bapa. Walaupun ternyata itu bukan selama-lamanya ya, karena pada akhirnya juga Maria tentu bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias. Intinya apa yang saya mau katakan mengenai Advent yang dijalani sama Maria di sini ya, yang digambarkan sama Lukas, sama Matius, sama Yohanes. Adventus atau penantian akan datangnya kerajaan Allah itu tidak sama dengan progres, karena kalau progres itu kamu yang menetapkan tujuannya, lalu kamu yang merancang cara mencapai tujuan itu, lalu kamu yang mengeksekusi, lalu kemudian kamu yang tinggal menikmati hasilnya. Kalau berhasil, ya. Tetapi Adventus tidak terjadi seperti itu. Itu dimulai dari janjinya Tuhan. Abraham tuh ngapain sih sampai Tuhan bisa kasih janji sama dia? Abraham nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Ya Tuhan janji sama dia. Lalu kemudian sudah
Tuhan kasih janji, ada satu target. Lalu Abraham tuh ngapain sih untuk mencapai target itu? Ngapain Abraham? Bukan nggak ngapa-ngapain sih, melakukan sesuatu. Yaitu setia berjalan bersama dengan Tuhan. Keep promise itu. Kamu kalau terima janji, ya pertama kamu itu nggak melakukan apapun sampai kamu bisa terima janji. Ya, that's definitely ya. Yang punya inisiatif itu kan memberi janji kan. Tapi sudah kamu terima janji itu, kamu punya bagian, yaitu menjaga janji itu, keep janji itu. Kamu bisa keeping God's promise itu gimana sih? Dengan hidup menantikan datangnya janji itu. Itu keeping God's promise, ya. Kalau kamu nggak keeping God's promise, kira-kira apa yang terjadi? Tuhan akan melakukan yang dia mau lakukan nggak? Ya Tuhan akan melakukan apa yang dia mau lakukan. Cuma kamu tidak akan menerima yang menjadi bagian kamu karena ya simply kamu nggak ada di sana waktu itu datang. Karena kamu nggak keeping His promise. Maka waktu hari itu datang, kamu berada pada the wrong side of history, semacam begitu. Ya, pada sisi sejarah yang salah. Karena ketika janji itu datang, kamu malah jadi pihak yang dihancurkan ketika janji itu datang. Karena janji itu meliputi akan datang keadilan. Misalnya begitu. Keadilan bagi mereka yang melakukan kejahatan di bumi. Kan begitu ya. Salah satu bagian daripada datangnya kerajaan Allah. So, kalau kamu berada dalam sisi sejarah yang salah, ya tentu saja itu tidak menguntungkan buat kamu. So, bagian kamu ada, yaitu kamu keeping God's promise. Be faithful. Ya. Lalu, sudah kamu keeping His promise, yang kamu lakukan apa lagi? Ya seperti 5 gadis bijaksana itu. Yaitu apa? Yaitu berjaga-jaga. Ya, kamu berada dalam satu sikap yang tepat. Kamu menjaga itu saja. Lalu apakah itu akan mempercepat datangnya kerajaan Allah? Ya tidak. Memperlambat, ya juga. Ya, simply kamu nggak punya kendali atas itu. Itulah bedanya dengan perencanaan dan progres. Ya, kamu hanya menanti. Dan itu yang dilakukan sama orang-orang yang menantikan datangnya kerajaan Allah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, itu yang dilakukan sama si Abraham dalam dia menantikan anak. Itu yang dilakukan sama si Zakaria dalam awal cerita ini. Dan saya kira itu yang dilakukan sama Maria setelah dia menerima penglihatan dari malaikat Gabriel. Ya, dan itu juga yang dijalani sama Yusuf ketika dia akhirnya menikah Maria. Coba Anda pikir, kalau Anda jadi Yusuf, lu tuh ngapain? Kamu mencemplungkan dirimu kemana waktu kamu menikahi Maria? Itu satu posisi yang tidak menyenangkan ya. Benar ya, kamu jadi orang bodoh gitu, atau orang yang dianggap bodoh gitu. Dan itu dijalani sama Yusuf, itu dijalani sama Maria. Dan ketika kemudian Yesus disalibkan, ketika Yesus mengatakan dia akan pergi ke Yerusalem untuk disalibkan, lalu Maria di bawah kaki salib itu menyaksikan anaknya disalibkan. Kira-kira apa yang terjadi pada Maria? Pada waktu itu kemungkinan besar Yusuf sudah mati ya, karena dia punya biasanya usia perkawinan dalam setting Timur Tengah pada zaman itu. Saya kira sampai pada zaman sekarang seringkali beda usia laki-laki dan perempuan itu besar gitu ya, seringkali. Hampir-hampir itu yang laki-laki seperti ayahnya saja usianya, seringkali ya. Jadi kemungkinan besar Yusuf sudah mati. Jadi Maria ketika ada di bawah kaki salib itu sendirian, ya mungkin sama anak-anak yang lain, mungkin juga tidak. Yang pasti sama seorang murid Yesus. Lalu kemudian dia menyaksikan Yesus mati. Apa yang berkecamuk dalam pikirannya kira-kira ya? Apa yang terjadi sama dirinya? Nah sampai di sini saya kira Alkitab tidak bicara banyak mengenai hal itu. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa Maria merelakan kematian Yesus. Jadi kalau kita mau ekstensi, ini bagian dari ekstrapolasi secara teologis. Jadi saya kira saya nggak akan melakukan terlalu banyak. Maka Maria let go juga anaknya. Seperti Abraham, seperti juga Hana, barangkali mirip dengan Hana. Jadi dia memberikan juga anaknya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan tentu saja itu kita bisa mengatakan secara teologis ya itu bukan anak lu sendiri dan segala macam. Ya, tapi apakah Maria tidak mencintai Yesus? Maria mencintai Yesus saya kira ya. Dan kamu tahu apa predikamen daripada cinta seorang ibu kepada anaknya? Predikamen daripada cinta seorang ibu kepada anaknya adalah ini. Suatu hari kelak dia tidak akan dibutuhkan lagi. Jadi mama itu mencintai anaknya itu ada 2 sisi. Satu sisi itu sisi yang seperti Tuhan. Apa itu? Yaitu yang glorifikasi dalam lagu-lagu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya untuk harap kembali bagai sang surya menerangi dunia.
Yes, itu adalah bagian perangnya. Ada bagian demoniknya, ada. Apa itu? Kasih ibu kepada beta, dia ingin beta bayi terus, ya itulah. Ya. Dia pengen kamu terus tergantung sama dia. Jadi dia akan seringkali melakukan sesuatu yang kamu toh bisa lakukan sendiri. Ya, dan dengan begitu membuat kamu dependent sama dia. Dia kepingin terus jadi ibu kamu. Itu predikamen daripada cinta seorang ibu. Dan saya kira dalam hal ini Maria memberikan kepada kita satu teladan juga bahwa dia merelakan Yesus untuk tidak lagi menjadi bayinya dia. Ya, he's not her baby anymore karena dia adalah milik Tuhan dan Yesus itu harus menggenapkan apa yang Tuhan inginkan untuk dia genapkan. Dan itu saya kira berat juga untuk Maria. Tapi tentu ini bagian daripada spiritualitas Katolik ya, yang di-capture sama Michelangelo mungkin di dalam Pieta. Masih kamu tahu gambar Pieta itu ya? Bagian ini mungkin orang Injili modern, saya nggak bilang orang Protestan seperti Luther dan Calvin dan Zwingli itu tidak sepenuhnya sebegitu negatif terhadap Maria. Orang Injili mungkin lebih negatif. Kita kurang akrab dengan gambaran seperti ini, tapi ya saya kira kita perlu appreciate juga, walaupun tadi saya sudah kasih disclaimer di depan bahwa ini bagian dari spekulasi teologis, karena di dalam tidak terlalu banyak secara eksplisit bahannya. Tapi dalam Pietanya si Michelangelo itu digambarkan seorang Maria yang memangku Yesus. Tentu Marianya kalah muda ya dalam patungnya Michelangelo. Tapi saya kira ekspresinya mengatakan sesuatu yang profound di sana. Yaitu apa? Ya dia menerima apa yang menjadi bagian dia. Terjadilah ya Tuhan menurut perkataanku itu sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Saya kira itu tercermin dalam wajah Maria. Dan itu adalah pemberian ibu yang paling profound saya kira. Apa sih pemberian sumbangsi kontribusi dari seorang ibu yang paling dihargai oleh Tuhan? Anaknya. Ya, jadi saya kira kalau seorang ibu memberikan anaknya untuk mati dalam rangka melakukan kehendak Tuhan bagi dunia ini, maka si ibu itu sudah memberikan sesuatu yang paling berharga yang dia bisa berikan kepada dunia ini. Maka seorang jenderal yang paling kuat pun itu pekerjaan paling beratnya dia itu bukan pergi ke medan perang. Seorang jenderal yang hebat itu pekerjaan paling beratnya bukan waktu rapat itu mikirin strategi, tapi kerjaan dia paling berat adalah waktu dia itu harus menelpon mama yang kehilangan anaknya. Saudara mungkin tahu pembukaan dari film Saving Private Ryan ya. Mama daripada Private Ryan tuh Kopral Ryan itu, aduh Kopral doang. Kopral paling rendah itu Private Ryan. Tapi dia itu yang terakhir dalam keluarga, anak laki-laki yang terakhir dikirim ke medan perang. Sekarang hilang. Gimana gua nelpon mamanya? Anak laki-laki sudah satu-satu itu mati. Ini terakhir ini. Hilang. Si jenderalnya pusing kan, gimana gue nelpon mamanya sih? Ngomong apa gue? Maka segala daya upaya selamatkan Private Ryan, ya Kopral Ryan. Jadilah film itu kira-kira. Kenapa? Karena itulah pemberian yang paling berharga yang seorang mama bisa berikan kepada dunia ini. Anaknya. Ya, anaknya. Karena cinta kasih ibu itu yang paling pronouns dalam dia punya karakteristik adalah dia memberikan dirinya untuk anaknya. Ya, makanya di pesawat terbang itu perlu ada instruksi kalau ada maskernya turun, lu pasang dulu ke diri lu sendiri baru ke orang lain. Kenapa mesti dikasih tahu itu ya? Karena ibu-ibu itu, emak-emak tuh, instingnya adalah kasih ke anaknya dulu. Tapi kasih ke anaknya itu mungkin gak gampang. Terus akhirnya dia sendiri mati, anaknya mati juga. Jadi akhirnya mesti dikasih tahu, lu pasang kepada diri lu sendiri. Karena ibu itu lebih mengasihi anaknya dibanding dia mengasihi dirinya sendiri. Ya, bayangkan, kemudian dia harus memberikan anaknya. Dia harus let go anaknya. Dan itu yang Maria lakukan. Dan ketika Maria lakukan itu, sekaligus dia berhasil mengatasi sisi demonik daripada kasih ibu, yaitu ini anakku, aku ingin keep dia bergantung kepadaku selamanya. Dan dengan demikian, dia gagal menjadi ibu. Karena seorang ibu itu sukses menjadi ibu ketika dia melepaskan anaknya pergi. Kalau dia keep anaknya di rumah, apa gunanya anaknya buat dunia? Tapi kalau dia lepaskan anaknya ke dalam dunia,
menjadi pribadi yang terpisah dari dia, maka anaknya bukan milik dia lagi. Tapi itulah gunanya dia, deliver seorang pribadi yang lain, yang akan meneruskan kehendak Tuhan dalam dunia ini. Dan Maria, saya kira pada titik itu ketika melihat Yesus mati, dia diberkati oleh Tuhan, karena dia berhasil mengatasi itu. Dan dia memberikan persembahan anaknya. Saya akan mengutip satu perkataan dari seorang teolog Protestan. Dia mengatakan, Yesus itu secara ilahi tidak punya mama. Right. Karena Maria bukan Dewi, bukan Allah Ibu. Jadi Yesus itu secara ilahi tidak punya mama. Tapi secara manusiawi dia tidak punya papa. Right. Tapi sekaligus, secara ilahi dia punya papa. Of course, Allah Bapa. Dan secara manusiawi dia punya mama. Tebak siapa namanya? Teolog Protestan yang bilang, Calvinis. Dan secara manusiawi, of course, Maria sebagai ibunya, karena Maria yang menyusui Yesus, dia mengajar kita apa artinya menjadi manusia sebagai perempuan. Karena hanya perempuan bisa jadi mama, of course. Dan saya kira ini satu bahan baku buat teologi feminis yang baik, ya, dan bukan yang tidak baik.